Shalom, selamat Paskah bagi kita semua, saudara ya, yang berada dimanapun, ya keluarga besar Kingdom Vision, kita semua, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-28, Matius pasalnya yang ke-28, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihatlah tempat ia berbaring." Ayat 7, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata malaikat itu, "Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. He is now here. He is risen." Saudara ya, kenapa dia sudah bangkit? Ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Siapa yang bangkit? Yesus Kristus. Kebangkitannya mengalahkan maut. Hari ini saudara, berita firman Tuhan yang pertama, ada kabar baik bagi kita semua. Di dalam ayatnya yang ke-7, Alkitab mengatakan bahwa segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Segeralah pergi, ya pergi, go quickly, cepat pergi, kabarkan, beritakan, katakan Yesus sudah bangkit. Kenapa saudara? Karena pada saat itu all people, murid-murid, his disciple butuh firman, mereka butuh kabar baik. Hari ini, oh saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, kebangkitan Kristus membawa kabar baik bagimu dan bagiku. Ada Injil, ada kabar sukacita, ada kabar kemenangan, bahwa mujizat masih terjadi, pertolongan masih terjadi. Oh, dia telah mengalahkan maut, berarti kemenangan ada di pihak saya dan saudara. Alkitab mengatakan seperti ini. Kenapa mereka perlu kabar baik? Karena kondisi mereka tidak baik. Markus menjelaskan dengan gamblang, Markus menjelaskan dengan teliti. Markus 16, mari kita lihat ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kondisi mereka pada saat itu, mereka sedang berkabung, mereka sedang menangis. Orang yang berkabung adalah orang yang berduka. Kenapa? Karena kehilangan seseorang. Mungkin kehilangan sejahtera, mungkin kehilangan orang yang dicintai. Akankah inikah keadaan bangsa kita? Ada orang-orang berkabung, ada orang-orang yang menangis. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kabar yang buruk. Kenapa? Karena ada sakit. Kenapa? Karena ada yang meninggal. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 24, bumi berkabung, bumi layu. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang terjadi atas bumi. Dan Alkitab berkata kondisinya seakan-akan mirip dengan ayat 10. Keadaan murid-murid sedang berkabung dan menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Keadaan kedua, mereka berada dalam titik di mana mereka tidak percaya. Mereka begitu ragu. Mereka saudara bukan saja ragu, tapi mereka tidak percaya.
Yang ketiga, Alkitab bilang, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Siapakah mereka? Merekalah dua orang yang mereka mau pulang kampung. Lukas menggambarkan dengan jelas. Saya memperhatikan dari keempat Injil ini, ada satu kondisi yang diulang-ulang oleh keempat Injil. Kenapa orang butuh kabar baik? Karena Alkitab mengatakan, di dalam firman Allah, yang pertama mereka dalam berkabung dan menangis. Kenapa? Karena ada satu kabar yang datang dalam hidup mereka. Ada kabar duka, ada kabar kehilangan. Yang kedua, saudara, mereka tidak percaya karena keadaannya sudah sangat mengerikan. Dan yang ketiga, Alkitab bilang, saudara, ada dua orang yang harus Yesus hampiri. Kenapa? Karena keadaan mereka. Lukas pasalnya yang ke-24 mengatakan, ayat 16, tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ayatnya yang ke-17, bagian terakhir, Lukas 24 ayat 17, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka berada dalam muka muram. Bahkan mereka akan kembali ke Emmaus seperti cerita sekolah minggu tadi. Kenapa? Mereka putus asa. Mereka akan gantung handuk. Mereka akan meninggalkan pelayanan, saudara. Dan mereka dihampiri oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-37, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan dalam hati kamu. Akankah hari ini, di tengah Paskah ini, ada rasa keraguan-raguan, ada rasa ketakutan, saudara? Bahkan Alkitab berkata ada situasi lockdown. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bukan cuma kita yang lockdown, mereka juga lockdown. Mereka kunci pintu. Kenapa? Karena mereka takut. Yohanes 20 ayat 19. Coba saudara lihat, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan saudara, itu pada hari pertama. Saudara, ayat 26, Alkitab berkata 8 hari kemudian masih lockdown lagi. Coba kita lihat ayat 26. Yohanes 20, tolong monitornya diikuti, ayatnya tolong diikuti, jangan salah. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian, Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, lihat keadaan pada saat itu. Itulah sebabnya Injil harus disampaikan. Apa itu Injil? Injil 1 Korintus 15 adalah Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari ketiga ia bangkit. Itulah Injil yang harus kita pegang. Itulah Injil karena kebangkitannya mengatakan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang berdaulat. Alkitab mengatakan, saudara, mereka tergoncang. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Markus, pada malam ini imanmu akan tergoncang. Dan ada seseorang yang melarikan diri dengan telanjang. Orang itu adalah Markus, penulis kitab Markus. Kenapa? Karena takut. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Paskah membawa kabar baik. Paskah membawa kabar baik. Gospel is Jesus died for our sin, but the third day He is risen. Saudara, kenapa saudara perlu Injil? Karena ini ada yang berkabung dan menangis. Mungkin ada yang menyaksikan acara ini, engkau berkabung dan menangis. Kemudian ada yang ragu-ragu dan tidak percaya. Kenapa? Karena keadaan hari-hari ini membuat engkau susah. Yang ketiga, ada yang mulai lockdown. Padahal Tuhan sudah memberikan firman-Nya, tetapi saudara masih tetap lockdown. Pintu-pintu engkau kunci. Kenapa? Pada saat itu mereka takut. Alkitab mengatakan mereka muram. Bahkan ada yang mau gantung handuk, ada yang mau berhenti dari pekerjaan Tuhan. Bahkan ada yang mau berhenti hidup. Kenapa saudara? Ketakutan.
sebabnya pagi hari ini saya merenungkan firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kebangkitan Kristus sekali lagi membawa saudara kepada kabar baik. Segeralah beritakanlah ada kabar baik. Ketika Injil disampaikan, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti ada kekuatan Allah. Hari ini dari tempat ini saya mau katakan, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Dia adalah Allahmu. Dia akan memegang engkau, Dia akan meneguhkan engkau, Dia akan memegang tanganmu dan memberikan engkau kemenangan. Janganlah takut, sebab Ia sudah tebus engkau. Nyawanya Dia berikan, apalagi yang lain-lain. Oh, Alkitab bilang, sekalipun engkau melewati air, Tuhan akan menyertai engkau. Melewati sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau melewati api, api tidak akan membakar engkau, dan nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Janganlah takut, aku mengasihi engkau, sebab engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Saudara, jangan takut. Buang semua ketakutan. Ingatlah saudara, hari-hari ini ketika Daud mendengar ada ancaman dari Goliat. Kenapa saudara? Karena pada saat itu Saul ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 16 mengatakan, bukan cuma Saul takut, tapi seluruh tentara kehilangan keberanian. Seluruh tentara kehilangan daya juang. Karena tiap pagi dan petang ada suara intimidasi, dan suara itu nyata di tengah-tengah mereka. Oh, itulah suara Goliat yang tingginya, saudara, Alkitab mengatakan kalau di meter saudara, hampir 3 meter lebih. Dengan pesa tukang tenun, dengan senjata berat. Oh, dia mulai mengintimidasi. Suara-suara itu mulai datang. Oh, Saul yang belum berperang, ketika mendengar suara bicara berita. Suara bicara tentang ada satu berita yang datang. Dan pada saat itu Goliat menantang. Tapi saudara tahu, di saat semua ketakutan, ada seorang pribadi yang bernama Daud. Daud dipenuhi roh Allah. Daud tidak pernah takut. Daud mendengarkan ancaman yang sama. Daud mendengarkan berita yang sama. Daud melihat keadaan yang sama. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Dia punya Tuhan yang berkuasa. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itulah nama Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini kalahkan ketakutan. Ada nama Yesus. Oh, sekali engkau berkata, dalam nama Yesus sembuh, terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus engkau bebas. Dalam nama Yesus iblis lari. Dalam nama Yesus kuasa kegelapan ditaklukkan. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini dengarlah suara Tuhan, dengarlah pesan Tuhan. Oh saudara, tutup telinga saudara dari hal-hal yang menakutkan. Karena tenggelamkan saudara, oh dirimu, benamkan dirimu. Oh tanamkan telingamu, tanamkan matamu untuk lebih mendengarkan kabar baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini pahlawan pun akan menangis ketika memberi telinga, ketika teror datang, ketika intimidasi datang. Pahlawan yang memiliki daya juang bisa kehilangan daya juangnya karena mendengarkan sebuah berita. Itulah sebabnya suara Tuhan penuh kekuatan. Itulah sebabnya suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Karena ketika suara Tuhan sampai, padang gurun bisa diubah menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun bisa berubah menjadi taman Eden. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Jemaat Kingdom Vision, dimanapun engkau berada, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, teruslah perkatakan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Deklarasikanlah setiap hari, deklarasikanlah setiap hari. Engkau hidup bukan karena manusia, engkau hidup karena firman. Manusia tidak hidup dari keadaan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan hari-hari ini firman itu membawa kekuatan kepadamu. Ketika engkau mulai mempercayainya, aku katakan dalam nama Yesus, there is no limitation. Oh saudara, firman Tuhan unlimited. Firman Tuhan dapat menembus segala sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Karena firman Tuhan berkuasa. Apa yang tidak ada boleh menjadi ada ketika firman disampaikan. Apa yang tidak cukup boleh menjadi cukup ketika firman Tuhan disampaikan. Apa yang kau takutkan, Alkitab bilang, jangan khawatir akan apa yang kamu makan.
Oh, Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut Paulus. Oleh karunia Allah, engkau dan orang-orang yang bersama dengan engkau akan selamat. Dan tidak ada seorang pun kehilangan sehelai rambut. Tahukah saudara, rambut di kepalamu Tuhan hitung. Rambut bicara identity. Rambut bicara identitas. Siapa dia? Tinggal di mana? Apa keadaannya? Orang bisa, saudara, dari apa yang namanya rambut. Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Bahkan sekalipun saya belum pernah mendengar ada orang yang menghitung rambut manusia. Ini menandakan sebuah perhatian, sebuah kefokusan daripada Tuhan untuk menjaga hidupmu dan menjaga hidupku. Amin. Coba lihat saudara di kiri kananmu. Katakan jangan takut, jangan khawatir. Patahkan itu semua. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mari yang ada di studio, oh, letakkanlah tanganmu. Bagi orang-orang yang ada di kamera, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan, kami menghancurkan setiap roh ketakutan, roh intimidasi, roh keraguan, roh kekhawatiran, roh perkabungan. Kami katakan hancur, hancur, hancur. Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan berikanlah kami roh keberanian. Terjadilah. Oh saudara, hari-hari ini Tuhan membawa kabar baik. Terimalah pesannya, terimalah kuasanya. Oh, hari-hari ini Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau. Kalau Tuhan tidak angkat pagar, engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saya yakin ada maksud Tuhan. Saya yakin Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya mendengarkan ada saudara-saudara kita seiman kena COVID, tapi saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang kena COVID ini mulai menginjil, dan orang-orang mulai disembuhkan. Saya juga mendengar ada yang dipanggil pulang oleh Bapa, tapi saya mengetahui segala sesuatu. Saya mengetahui satu hal, bahwa Allah sanggup ya saudara melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi kematian orang benar punya maksud dan rencana Tuhan. Saya meyakini, tidak mungkin orang benar dipanggil pulang oleh Tuhan tanpa ada sesuatu. Kenapa? Karena bagi Tuhan kematian orang benar begitu berharga. Ada teman-teman hamba Tuhan yang telah mendahului kita, tapi saya tahu, saudara, semua ada maksud dan rencana Tuhan. Oh, janganlah goyah imanmu. Oh, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, imanmu akan goncang, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kenapa saudara? Seharusnya kita tidak goyah. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi seperti firman Tuhan yang minggu lalu, Petrus terlalu jauh mengikut Tuhan. Petrus terlalu sedikit berdoa, dan Petrus terlalu sombong rohani. Itu yang membuat Petrus goyang. Tapi saudara, Alkitab bilang apa? Orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Kalaupun orang benar itu melakukan kesalahan, tetap ada sebuah pesan dalam hatinya. Ikutilah ketika Tuhan berbicara lewat firman. Ikutilah ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat keadaan sehari-hari, lewat teguran, lewat peringatan suami, peringatan istri, peringatan anak-anak, untuk membawa saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Jangan tergantung pada uang. Uang bukan solusi. Firman adalah solusi. Orang benar hidup oleh iman. Iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan suara Tuhan. Pastikan hari-hari ini sekali lagi, oh, aku mengatakan dengan kasih Kristus, hiduplah dari pesan Tuhan, hiduplah dari suara Tuhan, hiduplah dari firman Tuhan. Dan saya percaya ketakutan, Alkitab berkata, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi aku memberikan kepadamu roh ketertiban yang penuh kuasa, penuh kuasa. Saudara, bahkan Tuhan akan memberikan di mulutmu nyanyian baru, dan engkau akan mulai bersorak-sorai. Ketika engkau bersorak-sorai, tembok-tembok itu pun diruntuhkan. Oh, di dalam nama Yesus, I declare, aku memperkatakan, aku mendeklarasikan bahwa hari-hari ini biarlah bangkit orang-orang yang berbeda, orang-orang yang hidup dari pesan Tuhan, dari suara Tuhan, yang tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Saudara, jangan biarkan apapun dan jangan biarkan siapapun
engkau hidup. Kenapa Daud tidak ketakutan sedikit pun? Karena Daud hidup dari pujian penyanyi. Daud hidup dari mendengarkan suara Tuhan. Oh, saya tidak bisa memungkiri suara-suara ganjil, suara-suara yang mengintimidasi hari ini. Tapi yang saya tahu, sepanjang kita mendengarkan suara Tuhan, kita percaya kita akan kuat, kita akan menang. Karena suara Tuhan penuh kekuatan. Yang kedua, mari kita lihat. Firman Allah mengatakan dalam kitab Matius. Berita ini, ketika saya sementara berdoa bersama-sama seluruh jemaat yang berdoa, kita minta firman kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita semua. Mari kita lihat di dalam ayat 10. Hanya 2 pesan, tapi semuanya tentang good news. Ada kabar baik, ada pesan Tuhan, ada suara Tuhan. Alkitab bilang, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, tadi ada berkata pergi kepada murid-murid. Tapi ketika perempuan-perempuan ini pergi ke murid-murid, tiba-tiba Tuhan muncul, meluk dia, kemudian mereka menyembahnya. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 10, Tuhan kembali menyampaikan pesan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tadi kepada murid-muridku dan semua yang mengikut aku. Ada 70 murid. Saudara, ada 12 murid. Ada 3 murid yang paling dekat. Tetapi ini saudara, kepada saudara-saudaraku. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa kondisi daripada saudara-saudara Yesus? Mari kita lihat dalam Markus 3 ayat 21. Markus 3 ayat 21. Tolong dislaidkan. Dari ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan mereka pun tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Wow. Saudara, inilah keadaan kerabat Yesus. Inilah keadaan saudara-saudara Yesus. Mereka mengatakan Tuhan tidak waras. Padahal pada saat itu Alkitab mengatakan Yesus telah Rasul, Yesus telah menyembuhkan orang, Yesus telah merubah air menjadi anggur. Tetapi saudara, keadaan mereka mengatakan Tuhan Yesus tidak waras. Siapa-siapa mereka? Ini harus jelas. Amin. Bilang kiri kanan kau. Saudara ya, yuk kita lihat supaya kita tidak salah duga dan salah sangka. Markus 6 ayat 3. Di situ dirinci nama-nama saudara-saudara Yesus. Satu ibu. Ketika Maria menikah dengan Yusuf, ketika Yesus hadir, saudara, Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus lahir tanpa campur tangan laki-laki. Tapi sesudah itu Maria dan Yusuf menikah, mendapatkan 4 anak laki-laki. Yuk kita lihat. Orang-orang bilang begini, semua tahu saudara Yesus. Semua yang tinggal di Israel sana tahu saudara Yesus, kecuali mungkin yang tinggal di Bitung. Yuk kita lihat. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Mereka merasa kecewa dan menolak dia. Ternyata ada saudara satu ibu, 4 laki-laki. Namanya siapa? Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Plus saudara-saudara perempuan tidak disebut namanya. Karena pada zaman itu perempuan tidak dihitung. Saudara, inilah orang-orang. Itu saudara mungkin bilang begini, kenapa sama nama? Mungkin ini bu murid-muridnya, bukan. Simon saja di Alkitab ada 12. Ada Simon si Kusta, saudara ingat? Ada Simon dari Kirene. Karena Simon adalah nama top pada zaman itu, termasuk Yohanes atau John, dan Yakobus dan Yudas. Karena Yudas artinya Yehuda. Cuma sekarang saja orang sudah takut memberi nama anaknya Yudas. Saudara, tapi kalau dulu, wah saudara, ada Yudas bukan Iskariot, ada Yudas saudara ya, papa daripada Yakobus itu namanya Yudas. Oh saudara, ini menjadi nama favorit seperti nama James hari ini. Ya saudara, ada James Smith, ya saudara, ada James Pontok, ada James Riyadi. Saudara, ada kalau orang Sangir bilang ada James bukan naung. Apa tuh naung? Hati.
James buka siang? Benar saudara, ini Sangir Talaut. Saya contohkan saja Sangir Talaut karena orang Talaut. Saudara, bayangkan kalau saudara James buka naung, kawin dengan Marice buka pintu. Jadi keluarga buka naung dan keluarga buka naung buka pintu. Saudara ya, ada lagi saudara ketika saya lihat saudara ya, ada yang namanya Malambae. Saudara, ya saudara, Malambae. Saudara ya, Yakobus Malambae. Saudara ya, Yakobus. Ya saudara, malam 3 ada Yakobus minggu pagi. Saudara, karena waktu itu namanya begitu familiar. Orang kalau saudara mendapatkan anak, oh pasti mereka 3 nama ini, Simon, Yakobus, Yohanes, atau Yusuf. Ini nama yang familiar, tapi ini bukan orang yang sama. Saudara, yang kedua, apa kondisi daripada saudara-saudara Yesus? Yohanes pasal 6. Yuk kita lihat. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 7. Ayat 2. Yuk kita baca. Tolong diselatkan Yohanes pasal 7. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, kata 4 orang tadi, tambah saudaranya perempuan, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Jadi mereka supaya murid-muridmu. Jadi ini bukan orang yang sama, karena murid-murid ada juga nama Yakobus ya. Saudara, kemudian Alkitab bilang, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara, yang pertama, inilah kondisi. Bahkan Alkitab bilang begini, Yesus bilang apa? Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Saudara, ini kondisi keadaan saudara-saudaranya pada zaman itu. Yang pertama mengatakan Yesus tidak waras, yang kedua mereka tidak percaya. Begini harga mengikut Tuhan. Bukankah ketika saya dan saudara ikut Tuhan, ada keluarga kita sudah tidak waras lagi? Bukankah ketika kita mengikut Tuhan, ada orang-orang yang sudah tidak percaya kepada kita? Kenapa? Dia sudah terlalu radikal. Dia aneh-aneh. Kenapa sekarang aneh-aneh? Dulu waktu kita peminum pemabuk, ya saudara, mereka temani. Tapi ketika kita sudah bertobat, mereka merasa kita ini orang aneh dan sudah tidak waras. Sebenarnya yang tidak waras siapa? Inilah harga mengikut Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kondisi, keadaan saudara Yesus, satu ibu dengan Yesus. Tapi saudara lihat, setelah kebangkitan Kristus, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Di mana pendeta buktinya? Kisah 1 ayat 14. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 14. Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, suruh tunggu di loteng Yerusalem, dan berkumpullah 120 orang. Siapakah mereka? Ayatnya yang ke-13, 14. Sekali mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang, mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus. Lihat, Yakobus saja sudah ada 2. Dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Yudas Iskariot sudah mati. Yang tertinggal Yudas bin siapa? Yakobus. Makanya saya katakan Yudas itu nama keren. Bilang kiri kanan saudara, nama keren. Jadi bagi ada pemirsa yang ingin diberi nama Yudas, boleh-boleh saja. Ya, Yudas bin Yakobus. Berarti DP Papa Yakobus. Bayangkan saudara ya, ini perebutan nama. Ini dirinci. Tetapi ayat 14, coba lihat. Mereka semua bertekun dengan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tadi yang orang yang mengatakan tidak waras, tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi sejak kebangkitan Kristus, mereka diubahkan, mereka dijamah Tuhan, mereka ada di loteng Yerusalem dan disebut
Ini waktunya pemulihan bagi anak-anakmu. Kenapa? Karena ada orang yang bayar harga. Alkitab bilang, mama dan papa daripada saudara, Kisah 1 ayat 14, saudara-saudara Yesus adalah Maria, adalah Yusuf. Alkitab berkata, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yusuf mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Yusuf rela jamin dengan nyawanya. Oh, dia membawa Yesus. Dan saudara tahu, Maria adalah orang yang sampai Yesus mati di atas kayu salib masih ada di sana. Saudara tahu, semua jerih payah daripada Maria dan Yusuf, Tuhan jawab. Semua doa, semua tangisan, semua jerih lelah daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan jawab. Selama ini mereka bergumul supaya anak-anak mereka boleh menjadi percaya. Tetapi ketika kebangkitan Kristus, jawaban Tuhan itu dinyatakan. Saya berdoa di tahun 2020 ini, apabila ada keluargamu dan keluargaku yang belum percaya kepada Kristus, yang belum bertobat, inilah waktunya. Kabar baik bagi setiap keluarga, bahwa inilah waktunya. Semua doa-doa, semua tangisan yang engkau bawa ke hadapan Allah akan Tuhan jawab. Segera Tuhan jawab. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pesan. Saudara tahu, keselamatan keluarga adalah utama bagi Tuhan. Saya melihat di dalam firman Allah, saudara, ada seorang yang bernama Lydia. Kisah Rasul pasal 16. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Alkitab mengatakan, ketika itu Paulus dan Silas hendak pergi menginjil. Tiba-tiba Tuhan mengarahkan oleh lewat sebuah penglihatan. Ada tangan yang melambai-lambai pergi ke Makedonia, ke daerah yang bernama Filipi. Kisah 16. Yuk kita lihat. Kisah 16 ayat 12. Saudara, sebelumnya pada malam hari tampak Paulus dalam satu penglihatan. Saudara, Roh Kudus mencegah mereka untuk ke Asia. Tapi saudara tahu, Filipi adalah kota Makedonia. Saudara ya, Alkitab bilang di dalam ayat 12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Di mana ke Makedonia hari ini? Ini adalah bagian dari negara Eropa. Saudara, di sanalah Injil disampaikan kepada seorang yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu, seorang pengusaha. Oh saudara, Alkitab mengatakan, hari-hari ini saya berdoa, inilah yang terjadi, inilah yang terjadi bagi keluarga kita. Alkitab mengatakan di dalam ayat 13, 14, mari kita lihat, dan 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dan yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Wah saudara, oh saudara, kenapa Tuhan menjamah seisi rumah daripada seorang Lydia? Saudara, ayat 13 mengatakan Lydia itu suka berkumpul. Saudara, Alkitab bilang, saudara, pada saat itu sinagog, apabila ada 10 mereka bisa buat sinagog. Makanya ada sinagog di pinggir sungai. Saudara, mereka suka sembahyang. Alkitab bilang seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Lydia adalah orang yang tepat, yang berada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Dia berada di rumah ibadah. Ia, Alkitab bilang, suka beribadah kepada Allah. Saudara, dia suka untuk beribadah kepada Allah. Saudara ingin keluargamu dijamah? Pastikan saya dan saudara berada di tempat ibadah. Pastikan saya dan saudara berada di tempat yang tepat. Oh saudara, kenapa? Karena ada kairos Tuhan atau waktu Tuhan. Ketika itu Paulus, bayangkan Paulus dikirim oleh Tuhan lewat sebuah penglihatan. Kita pernah agak alami di satu kota di negeri ini. Kita mimpi, saudara, ada orang di gereja kita yang mimpi mendapatkan satu pesan untuk pergi ke satu daerah. Kami pergi ke daerah sana. Bahkan mimpi itu mengatakan bahwa yang memerlukan pada saat itu seorang wanita. Ya saudara, dengan 6 kali ganti pria. Dia adalah perempuan yang bukan perempuan baik-baik. Tapi saudara tahu,
Dan pada saat itu di mimpi dengan jelas dikatakan bahwa dia harus ke Manado, tapi dia harus tunda keberangkatan karena ada tim Injil yang akan datang. Ketika kami tiba di sana, saudara, sementara firman kita beritakan apa yang kita dapat, perempuan itu menangis. Kenapa? Karena dia adalah orangnya. Dia berkata, Tuhan tahu saya gonta-ganti pasangan, dan Tuhan tahu juga saya akan ke Manado, tapi saya urungkan niat. Saudara, Tuhan yang sama yang disembah adalah Paulus, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia punya kerinduan akan Tuhan. Seperti Lydia. Lydia penjual kain ungu. Kain ungu bukan kain murah. Kain ungu adalah kain para bangsawan yang didapat dari saudara bekicot, ya saudara. Bekicot khusus. Dan itu hanya dipakai oleh para raja. Jadi dia adalah pengusaha wanita yang sukses, business women, saudara ya, business women saudara. Dia tetapi saudara tahu, ya saudara, uangnya, usahanya ternyata tidak menghalangi dia untuk datang beribadah. Hari ini bagi engkau dan saya, jangan sampai usaha kita, pekerjaan kita, uang kita, jabatan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membuka hati? Alkitab mengatakan saudara dalam ayat 14, Tuhan, ini kata yang ajaib sekali, Tuhan membuka hatinya. Saudara lihat, kalau Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun bisa tutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada seorang pun bisa buka. Kenapa Lydia? Kenapa bukan yang lain? Karena Lydia, sekali lagi Alkitab mengatakan, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia orang yang bekerja, sekalipun dia punya penghasilan, tapi dia taat kepada Tuhan. Hari itu memang dia belum percaya kepada Yesus Kristus karena belum ada yang beritakan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Paulus, dan Alkitab berkata dia ramah. Selain buka hati, dia buka pintu rumah. Alkitab berkata dia mendesak Paulus. Untuk apa saudara? Untuk menumpang di rumahnya. Dia baik hati. Ya, dia bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Engkau dan aku akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang baik hatinya. Baik hati bukan hanya buka tumpangan, tapi baik hati memberi maaf. Baik hati memberi pengampunan. Baik hati memberikan hormat kepada yang lain. Itu namanya orang yang buka hati dan buka rumah. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Dan kalau saudara lihat seterusnya, di tempat sembahyang itu terjadi terobosan. Ayat 16. Pada satu kali ketika kami pergi lagi ke tempat sembahyang itu, tempat di mana Lydia suka berkumpul, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ternyata perempuan ini punya opo-opo, saudara ya. Dan saudara tahu dalam bahasa aslinya roh piton, penguasa daerah itu saudara ya. Dan pada saat itu di tempat itu terjadi terobosan. Perempuan ini dibebaskan, perempuan ini dilepaskan. Kenapa? Karena pada saat itu Paulus menghardik dia dan berkata, "Enyah, perempuan ini bebas." Dan yang terjadi adalah Paulus dan Silas di penjara. Karena tuan-tuan, dukun-dukun, bos-bos daripada ilmu-ilmu ini kehilangan uang. Karena iblis memberi sesuatu pasti minta bayar, saudara ya. Dan mereka memenjarakan Paulus dan Silas. Dan saudara mengerti, ketika Paulus dan Silas berdoa pada tengah malam, Alkitab mengatakan tiba-tiba goyanglah, terjadi gempa bumi, terbukalah pintu-pintu penjara, terbukalah saudara pintu-pintu besi. Dan Alkitab mengatakan kepala penjara mau bunuh diri. Ini ada ayat yang saya selalu kutip dan saya berkata, Tuhan, saya tidak boleh lupa ayat ini. Yuk kita lihat Kisah 16. Ketika kepala penjara itu mau bunuh diri, Paulus dan Silas bilang jangan. Kemudian Alkitab bilang ayat 30-31, ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara lihat, saudara, sesuatu yang terjadi terobosan di Filipi. Saudara, bukan hanya Lydia bertobat, tapi ketika Lydia buka hati, Tuhan seperti punya wadah untuk menjamah orang-orang di Filipi. Ada orang yang
ahli tenung pun bertobat, ahli sihir, ahli mantra bertobat. Bahkan orang-orang penting, kepala penjara zaman itu ganas, kepala penjara zaman itu kejam. Tapi saudara lihat, kepala penjara bertobat. Bahkan pada jam itu juga ia dan seisi rumahnya dibaptis. Saya berdoa hari-hari ini, ketika engkau dan keluargamu diselamatkan, engkau akan membawa keluarga yang lain. Tuhan seperti mendapatkan sebuah channel. Engkau keluargamu menjadi gerbang Allah untuk Tuhan melakukan sesuatu di kota itu. Kenapa? Karena ada keluarga-keluarga yang bayar harga, ada keluarga-keluarga yang sembayang, ada keluarga-keluarga yang bertobat. Bukan hanya engkau, tetapi orang-orang, keluarga-keluarga yang ada di daerah itu akan turut merasakan. Kenapa? Karena atmosfer di daerah itu sudah dibersihkan. Atmosfer di daerah itu penuh dengan damai sejahtera. Saya berdoa inilah yang terjadi. Dan satu lagi, saudara ingat, ada seorang Cornelius dari Kaisarea. Kisah pasalnya, ya saudara, yang ke-10. Saudara mengatakan seperti itu. Kaisarea, seorang perwira Itali. Dia saudara orang hebat, orang dari Itali. Oh saudara, dia orang yang banyak memberi sedekah. Dia orang yang suka berdoa. Dan malaikat tiba-tiba turun kepada dia. Ya saudara, dia orang Kaisarea. Saudara tahu Kaisarea zaman itu adalah negeri penyembahan berhala. Di Kaisarea dibangun kuil untuk Kaisar Agustinus. Untuk apa saudara? Herodes ingin menyenangkan Kaisar. Di Kaisarea adalah tempat penyembahan. Tapi saudara tahu, di tempat penyembahan iblis sekalipun, di tempat pemujaan iblis sekalipun, Tuhan mempunyai channelnya. Lewat kehidupan Cornelius, Tuhan membuat bukan hanya jamahan Tuhan terjadi. Tapi mari kita lihat, sebab inilah yang akan terjadi pada hari-hari ini. Saya berdoa, tidak tergantung di mana tempat engkau berada. Bahkan kalaupun di negeri engkau berada, sedikit orang yang beribadah di sana. Asalkan Tuhan memiliki engkau, asalkan Tuhan memiliki rumah tanggamu untuk menjadi saluran di mana kuasa Tuhan mau disalurkan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kita potong ceritanya ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Wah saudara, tadinya awalnya Cornelius yang bertobat, tapi kali ini sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya sedang berkumpul. Saudara, dan pada saat itu, ya saudara, Petrus menyampaikan firman Allah. Apa yang Petrus sampaikan? Mari kita lihat ayat 38. Inilah khotbah Petrus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia, menggantung dia pada kayu salib. Ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Saudara lihat ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bahkan Alkitab berkata dalam ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus. Saudara lihat, ketika pesan Tuhan, ketika pesan Injil disampaikan bahwa Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, Alkitab berkata ketika Petrus sedang menyampaikan kabar baik ini, terjadi perubahan. Open heaven, turunlah Roh Kudus kepada semua saudara-saudara, kepada semua sahabat-sahabat Cornelius yang mendengarkan pemberitaan itu, yang mendengarkan kabar baik itu. Saya berdoa, sementara kabar baik Injil ini disampaikan, ada keluargamu, ada sahabatmu yang diselamatkan, ada keluargamu, ada sahabatmu yang menerima Roh Kudus. Bahkan setelah pesan ini disampaikan, ada beberapa orang dari antara saudara digerakkan Tuhan untuk memberi diri lahir baru, memberi diri dibaptis, untuk meninggalkan hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru. Kenapa? Karena pesan yang kami sampaikan adalah pesan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus dari Nazaret yang telah ditentukan Allah di tengah-tengah kamu dengan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, mujizat, sign and wonder
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang dia katakan, demikianlah yang terjadi. Alkitab berkata, malaikat itu berkata kepadanya, ya seperti yang dia katakan. Hari-hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, percayalah akan firman-Nya, percayalah akan suaranya. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, ini yang terakhir. Dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Pada hari yang ketiga aku bangkit. Dia tepati. Dia bukan penipu, dia bukan pembohong, dia bukan penyesat. Sekali dia berkata ya di atas ya, firman Tuhan berkuasa. Dia berkata dia bangkit, dia bangkit. Janjinya dia tepati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ketika dia berkata dia bangkit, dia bangkit. Apalagi kalau dia berkata dia menyediakan, dia pasti menyediakan. Oh, dia berkata dia menyembuhkan, dia pasti menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini aku berdoa, biarlah kebangkitan Kristus membuat engkau, keluargamu, your family. Oh saudara, Christ risen, bless your family. Christ risen, oh bless you. Christ risen, oh membuat engkau get victory, get healing. Engkau mendapatkan mujizat, engkau mendapatkan kemenangan, engkau mendapatkan kesembuhan. Sekali dia berkata, saudara tahu, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya kepada semesta alam, kepada semesta alam. Ketika badai datang, ketika angin sakal datang, dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Dia tenangkan badai dan dia berkata, tergante gome. Oh diam, tenanglah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena dia adalah Tuhan semesta alam, tapi dia juga berkuasa atas sakit penyakit. Alkitab berkata, penyakit kusta, penyakit menular zaman itu, dia sembuhkan. 10 orang sakit kusta, 2 orang sakit kusta, dia menjamah mereka. Dan dia berkata, aku mau supaya engkau menjadi sembuh, aku mau supaya engkau menjadi tahir. Dan mereka pun tahir. Ini membuktikan dia Tuhan atas sakit penyakit. Oh saudara, kepada setan-setan, ada seorang yang kerasukan setan. Oh setannya bukan 100, bukan 200, tapi legion, 6.000 setan terhadap seseorang. Semua takut. Oh saudara, kenapa? Karena dia tinggal di kubur. Tapi saudara tahu, Yesus datang kepada dia dan Yesus menyembuhkan dia. Yesus memulihkan dia. Kenapa? Karena dia Tuhan atas segalanya. Dia Tuhan, dia Tuhan. Iblis tidak berkuasa. Dia Tuhan atas semesta alam. Dia Tuhan atas sakit penyakit. Oh, dia bisa menyembuhkan sakit. Dia bisa mengusir setan. Dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertaimu. Segala kuasa, oh, all authority telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. The heaven on the earth. Ya saudara, di sorga dan di bumi, kuasa itu sudah ada dalam nama Yesus Kristus. Dan dia berikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan, orang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan. Oh, setan-setan diusir. Bahkan ketika ada bahaya, ular, racun maut, oh intimidasi, serangan kuasa setan, tidak akan celaka. Kenapa? Karena ketahuilah, oh I am be with you forever. Ya saudara, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Biarlah ini pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan takut. Kebangkitan Kristus membawa pesan bagi kita semua. Jangan takut. Oh, ada kabar baik untuk engkau. Dan yang kedua, ada kabar baik bahwa inilah waktunya rumah tanggamu diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu disembuhkan. Inilah waktunya engkau yang berdoa bagi anak-anakmu, engkau yang berdoa bagi suamimu, engkau yang berdoa bagi istrimu, engkau yang selama ini berdoa untuk orang-orang supaya mereka bertobat. Dengar baik, tidak lama lagi janji itu terjadi. Tidak lama lagi engkau akan mengalami apa yang Tuhan firmankan. Ya dan amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Shalom.